Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hardianti dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya ingin memberikan beberapa penjelasan suatu materi, yaitu mengenai metode penginderaan jauh. Perlu diketahui, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang sedang dikaji. Tujuan dari penginderaan jauh adalah untuk menyadap data dan informasi dari citra foto dan non-foto dari berbagai objek di permukaan bumi yang direkam atau digambarkan oleh alat penginderaan buatan atau sensor. Sensor yang dimaksud dalam batasan ini adalah alat penginderaan seperti kamera, alat penyiam atau scanner, dan alat radiometer yang masing-masing dilengkapi dengan detektor di dalamnya. Sedangkan wahana untuk penempatan sensor bisa berupa balon udara, pesawat terbang, satelit, serta wahana lainnya. Selanjutnya yaitu perolehan dan interpretasi data. Dalam penginderaan jauh, istilah foto diperuntukkan secara eksklusif bagi yang dideteksi dan direkam pada film. Istilah genetik citra digunakan untuk tiap peragaan vektorial tiap gambar. Jadi, rekaman vektorial suatu pengujian termal akan disebut citra termal, bukan foto termal, karena film bukan mekanisme deteksi asli untuk citra tersebut. Istilah citra berkaitan dengan tiap produk vektorial. Seluruh foto termasuk citra, akan tetapi tidak semua citra berupa foto. Penggunaan analisis dengan bantuan komputer memungkinkan pola spektral di dalam data penginderaan jauh untuk dikaji secara lebih lengkap. Cara ini juga memungkinkan proses analisis data yang lebih lengkap. Cara ini juga memungkinkan proses analisis data lebih banyak diotomatiskan, lebih menghemat biaya bila dibandingkan dengan teknik interpretasi visual. Selanjutnya yaitu sistem penginderaan jauh. Idealnya, dalam komponen tersebut terdiri dari suatu sumber tenaga seragam, atmosfer yang tidak mengganggu, serangkaian interaksi yang unik antara tenaga dan benda di muka bumi, sensor sempurna, dan berbagai penggunaan data. Selanjutnya, bisa dilihat dari gambar ini, yaitu dari gambar sistem penginderaan jauh, di mana gambar ini menjelaskan bagaimana sistem penginderaan jauh ini bekerja, yang terdiri dari sistem aktif dan sistem pasif. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai analisis data penginderaan jauh secara manual. Pada analisis penginderaan jauh secara manual, cara perolehan datanya yakni dengan melakukan rekaman atau pemotretan objek di muka bumi dengan menggunakan kamera dan media yang digunakan film, sehingga hasil perekaman atau pemotretan yang diperoleh berupa foto udara. Kemudian, dari hasil perekaman dalam bentuk foto udara ini, dilakukan analisis dengan cara interpretasi foto udara secara visual. Dalam interpretasi foto udara, dilakukan dengan mendasarkan teknik interpretasi foto udara yang berdasarkan 8 unsur interpretasi, yakni yang pertama yaitu rona atau warna, yang kedua bentuk, ketiga ukuran, keempat tekstur, kelima pola, keenam bayangan, ketujuh situs, dan yang kedelapan yaitu asosiasi. Pengamatan objek pada foto udara sering dimulai dengan objek yang mudah dikenali ke arah yang sukar dikenali, atau sering dilakukan pengkajian dari kenampakan yang umum ke yang khusus. Bukan hanya secara manual penginderaan jauh ini dapat dilakukan, tetapi analisis datanya dapat dilakukan secara digital dan hasil analisis penginderaan jauh. Informasi yang ditangkap oleh sensor untuk analisis data digital dalam bentuk angka, satuan terkecil di lapangan yang mempunyai satuan nilai tertentu disebut picture element atau sering disebut pixel.
Pada citra Landsat misalnya, besar piksel adalah 79 meter kali 79 meter. Piksel mempunyai nilai refleksi tertentu. Perbedaan nilai tiap piksel inilah yang digunakan untuk mengenali tiap objek. Nilai refleksi ini seperti nomor registrasi piksel, sedangkan nilai karakteristik objek merupakan nilai perbandingan antara pantulan dan tenaga yang jatuh pada objek dalam bentuk persentase. Pemrosesan data secara digital bertujuan untuk yang pertama yaitu menyelesaikan data dalam jumlah banyak secara cepat. Yang kedua, untuk memperoleh tingkat ketepatan yang tinggi. Sedangkan secara digital, hasil analisis penginderaan jauh dan secara digital, hasil dari pemrosesan data harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Untuk mencapai hal tersebut, maka hasil pemrosesan dapat dituangkan dalam bentuk yang pertama yaitu peta, grafik, tabel, dan informasi digital. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.